إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayolah ikhwah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah taala kita diberikan waktu yang luang, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, mengkaji Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, dan kita wajib untuk meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i. Kita wajib untuk memahami agama kita. Kita wajib untuk memahami Al-Quran dan sunnah untuk menegakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak akan paham tentang agama Islam tanpa kita mengaji, tanpa kita nuntut ilmu. Makanya wajib kita untuk meluangkan waktu kita, sebab Nabi bersabda SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Karena wajib, maka kita harus luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i, sehingga kita bisa memahami agama kita yang benar dan kita mengikutinya, mengamalkannya, yang dengan itu Allah Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surga. Itu yang kita cari dan itu yang kita tuju. Pada pekan yang lalu kita membahas tentang ibadah, dan sudah selesai kita bahas tentang masalah ibadah, baik tentang rukun ibadah atau pilar-pilar ibadah dan juga tentang syarat ibadah. Dan yang perlu antum perhatikan seperti yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu di poin yang terakhir, bahwa di antara keutamaan ibadah, pelaksanaan ibadah dalam Islam semuanya mudah, seluruhnya mudah, nggak ada satupun dalam agama Islam yang menyulitkan manusia, tidak ada. Seluruh syariat agama Islam semuanya mudah, nggak ada satupun yang sulit. Itu yang harus kita ingat, karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama Islam agama yang mudah. Kemudian di antara keutamaan ibadah, bahwa ibadah mensucikan jiwa, membersihkan hati. Jadi dengan kita ibadah ini mestinya hati kita bertambah bersih, bertambah tunduk kita kepada Allah. Maka kita jaga keikhlasan kita, kecintaan kita kepada Allah. Kita selalu mengharap kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan yang lainnya. Itu harus kita usahakan dan kita perjuangkan, karena ibadah hati sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah lebih tinggi daripada ibadah badan. Kalau seandainya badan ini melaksanakan ibadah-ibadah apakah sholat atau yang lainnya, tapi hatinya tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah. Dia membaca Al-Quran, dia berdakwah, dia menunaikan ibadah haji, dia sedekah, tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima. Maka ibadah hati ini penting. Kita harus perhatikan, bukan hanya badan yang ruku dan sujud kepada Allah, tapi hati kita betul-betul harus ikhlas karena Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah. Dan juga kita berusaha membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Apakah itu kesombongan, kedengkian, iri, hasad, ketamakan kepada dunia, dan yang lainnya. Sifat pengecut, sifat bakhil, dan yang lainnya. Ini semua penyakit hati. Itu harus kita bersihkan. Karena kita nggak akan mencapai kebahagiaan tanpa kita membersihkan hati kita. Allah berfirman dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sukses, sungguh berhasil, sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang yang membersihkan hatinya.
Dengan apa dia membersihkan hatinya? Dengan dia taat kepada Allah Taala. Dan harus dia bersihkan hati dari semua penyakit-penyakit hati. Karena Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, di antara tugasnya membersihkan hati manusia, wa yuzakkihim. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Mengotori dengan apa? Dengan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Taala. Dan harus kita perhatikan bahwa kita akan menghadap Allah di hari kiamat dengan hati yang selamat, hati yang bersih dari berbagai macam noda-noda kesyirikan, hati yang bersih dari noda-noda bid'ah, hati yang bersih dari berbagai macam penyakit hati. Itu harus kita perhatikan, karena Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat hatinya dari berbagai penyakit syirik, penyakit bid'ah, penyakit maksiat dan yang lainnya. Dia harus bersihkan hati itu. Makanya ibadah ini kita tegakkan, tapi kita harus berusaha introspeksi dan mengoreksi diri kita. Di mana ada penyakit atau tabiat atau sifat-sifat yang jelek, kita bersihkan. Karena tujuan kita ngaji, nuntut ilmu, ya bagaimana kita membersihkan hati. Dan ibadah itu membersihkan hati. Tapi orangnya harus tahu bahwa dia punya penyakit hati. Sebab ketika ada orang, dia tidak tahu dia punya penyakit, tetapi dia ibadah kepada Allah, tetap nggak akan bisa membersihkan hatinya. Dicontohkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Kata beliau, ada orang yang umpamanya dia punya penyakit bakhil, pelit, kikir. Kemudian dia sholat siang dan malam, tapi karena dia tidak tahu itu penyakitnya, atau dia punya sifat demikian, gak ada yang ingatkan, tetap aja gak akan bersih hati itu. Maksudnya ada muhasabah. Di samping kita ibadah, ada muhasabah, artinya kita harus ada introspeksi kepada diri kita. Apa sih kita yang salah? Apa dosa yang kita perbuat? Apa sifat kita yang jelek ini yang harus kita bersihkan, kita perbaiki, sehingga kita hidup ini menjadi lebih baik. Ibadah-ibadah itu dalam rangka kita menegakkan ibadah kepada Allah, ikhlas karena Allah, tapi juga membersihkan hati kita. Karena hati ini penting. Dan ini, hati ini, kalau ini baik, seluruh tubuh kita akan baik. Semuanya akan baik. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahil qalbu. Ketahuilah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu hati. Kita harus berusaha untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam kotoran penyakit hati. Kemudian hati juga akan, ibadah juga akan mengangkat derajat manusia menuju kesempurnaan manusia. Artinya semakin dia beribadah kepada Allah, semakin sempurna kehidupannya, bukan semakin rendah. Orang yang tidak ibadah kepada Allah, orang yang tidak tunduk kepada Allah, orang yang mereka tidak melaksanakan sama sekali ibadah kepada Allah, contohnya orang-orang kafir. Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu seperti apa kata Allah? Binatang. Allah menyebutkan mereka itu seperti binatang, orang kafir. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa lebih sesat dari binatang ternak? Binatang ternak saja masih bertasbih kepada Allah, sedangkan orang kafir tidak bertasbih kepada Allah. Tasbih termasuk ibadah. Seluruh yang ada di alam semesta ini semuanya bertasbih. Semuanya. Binatang, pohon, batu, semua yang ada. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah, tidak ada segala sesuatu melainkan semuanya bertasbih kepada Allah, tapi kalian enggak paham tasbihnya mereka. Tasbih ibadah. Dan pekerjaannya malaikat semuanya tasbih. Itu ibadahnya mereka.
nggak pernah berhenti. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti, nggak pernah lelah, nggak pernah letih. Makanya orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan orang-orang yang tidak ibadah. Orang yang tidak ibadah, maka mereka seperti binatang. Derajatnya turun terus, nggak pernah naik. Tapi orang yang ibadah derajatnya naik terus, menuju kesempurnaan manusia. Ibadah itu selama dia kerjakan dengan ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Rasulullah SAW, dan dia memahami tentang isi daripada ibadah itu, hakikat daripada ibadah itu, dia memahami ibadah itu, maka akan menjadi sempurna. Dia kesempurnaan manusia dengan ibadah kepada Allah. Ketika dia tidak ibadah, maka enggak sempurna jadi manusia. Allah akan rendahkan dia, Allah akan hinakan dia, Allah akan kembalikan dia kepada tempat yang paling jelek. Karena Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, sempurna. Tapi ketika dia melaksanakan ibadah, tsumma radadnahu asfala safilin, kami kembalikan dia ke tempat yang paling jelek sudah. Ketika dia tidak ibadah, tidak menegakkan ibadah kepada Allah Taala. Makanya ikhwan fillah, jazakumullah, kita nuntut ilmu, kita belajar, kita memahami agama ini untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Ketika kita tegakkan ibadah ini dan betul-betul kita ikhlas karena Allah dan kita ingin membersihkan hati kita, maka akan menuju kesempurnaan manusia. Itu harus kita ingat itu. Jadi kita ngaji ini harus juga terus introspeksi tentang diri kita, di mana kekurangan kita, di mana kesalahan kita. Kita wajib taubat kepada Allah, kita wajib muhasabah agar kita menjadi lebih baik, karena kita ingin sempurna. Dan terus kita tegakkan ini, kalau terus kita seperti itu akan mencapai kesempurnaan yang ujungnya adalah sorga. Di dunia dia juga dapat sorga di dunia. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada sorga, barang siapa yang enggak masuk ke sorga ini enggak akan masuk ke sorga akhirat. Apa bentuk sorga dunia? Dengan kenikmatan kita dalam ibadah kepada Allah. Sorga dunia yaitu dengan kelezatan, kenikmatan kita dalam ibadah kita kepada Allah. Nikmat kita nuntut ilmu, nikmat kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, nikmat kita berzikir kepada Allah, nikmat kita melaksanakan amal-amal soleh, nikmat. Itulah sorganya dunia. Meskipun kita nggak punya apa-apa, meskipun kita adalah orang yang paling fakir di muka bumi ini, nggak punya apa-apa, tapi kita melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah dengan kekhusyuan, dengan keikhlasan, dengan ittiba, ada orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Itu harus kita ingat itu. Di dunia ada sorga, barang siapa yang tidak masuk ke sorga itu nggak akan masuk sorga akhirat. Sorga dunia dengan kenikmatan kita ibadah kepada Allah Taala. Dan itu nggak dimiliki oleh yang lain. Orang-orang kafir nggak memiliki itu. Orang-orang munafik tidak memiliki itu. Orang-orang fasik tidak memiliki itu. Dimiliki oleh orang beriman dengan keimanan yang benar. Makanya itu harus kita capai. Harus terus berusaha. Kita nuntut ilmu. Pernah nggak kita merasakan nikmatnya ilmu itu? Harus kita rasakan. Banyak orang nuntut ilmu hambar aja. Cuma satu rutinitas dia nuntut ilmu. Nggak ada kenikmatan dia dalam nuntut ilmu. Beda dulu para ulama. Nuntut ilmu nikmat luar biasa. Mereka baca kitab itu berjam-jam. Mereka menghafal Quran, menghafal hadis, nikmat. Nggak ada kenikmatan yang paling nikmat. Itu nikmatnya ilmu. Seperti juga kita ibadah, kita harus merasakan nikmatnya ibadah kita kepada Allah Taala. Kita akan mengalami kebahagiaan dengan melaksanakan ibadah itu kepada Allah. Nggak mungkin orang yang ibadah itu dia tidak bahagia, nggak mungkin. Berarti ada nggak beres dalam dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Orang yang beriman mesti bahagia, mesti bahagia, meskipun dia nggak punya apa-apa. Karena ukuran bahagia berkaitan dengan hati manusia, bukan berkaitan dengan harta, bukan berkaitan dengan yang lainnya. Makanya harus kita ingat itu, kebahagiaan itu pasti akan didapati orang beriman. Tapi kita harus terus berusaha bagaimana mengoreksi diri kita, introspeksi, minta ampun kepada Allah atas semua dosa kita bertobat,
Karena orang yang bahagia adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Terus kita membersihkan hati, membersihkan diri kita karena Allah cinta. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat, Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan hati, membersihkan dirinya. Kita harus terus seperti itu. Jadi antum harus usaha itu supaya kita mendapatkan kesempurnaan. Jauhkan semua perbuatan dosa. Apakah perbuatan dosa kaitan kita dengan Allah atau perbuatan dosa antara kaitan kita dengan manusia? Itu hati-hati. Karena itu merusak hati. Semua dosa merusak hati manusia. Semua dosa merusak hati manusia. Itu harus kita jaga itu. Hati-hati kita. Dan kita bertaubat kepada Allah. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.